Nantilah itulah TNI Polri yang masuk. Nanti masalah, saya memang dari sejak 4 tahun yang lalu, saya mulai fokus tentang air ini. Karena perjalanan saya di TNI 30 sekian tahun, kita sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan bagi sembako, pengobatan massal, dan lain sebagainya. Kalau kita mengerjakan hal seperti ini, tidak mungkin kita bisa memperbaiki masyarakat. Mungkin hanya nambal-nambal sebentar, ya. Mungkin ada satu daerah bisa dapat sembako setahun sekali, 2 kali, itu udah hebat. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Sudah betul kata-katanya Pak Iwan, ya. Saya terus terang senang sekali bisa datang ke sini karena beberapa tahun yang lalu saya pernah ke sini juga. Saya lihat perkembangannya luar biasa di sini. Dalam waktu mungkin 7-8 tahun lah. Sebelumnya itu masih tanah Pak ya, di jalan ini. Masih tanah, sekarang sudah luar biasa sekali jalannya. Saya lihat juga masyarakat semakin cerah. Waktu itu saya ngejar-ngejar mobilnya Pak Jokowi Pak. Sekarang saya naik mobil jadi agak segar saya berdiri. Saya senang sekali melihat perkembangan masyarakat di sini. Saya sangat berharap para Forkopimda ini bisa sama-sama memajukan daerahnya di tempat masing-masing. Saya yakin, saya kalau melihat di daerah Forkopimda kompak pasti jadi. Ada beberapa yang sudah nggak ngomongan, udah pasti ke belakang. Kalau kompak-kompak semua, saya yakin sekali banyak yang bisa kita kerjakan. Ya, paling tidak nanti teman-teman TNI Polri misalnya menambah kebocoran, bukan kebocoran asal hal negatif ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa sistem pengairan sudah ada di perkantoran PLBN, di kantor-kantor sudah ada. Tapi yang di pinggir-pinggir mungkin agak sulit memanage. Nantilah itulah TNI Polri yang masuk. Nanti masalah, saya memang dari sejak 4 tahun yang lalu, saya mulai fokus tentang air ini. Karena perjalanan saya di TNI 30 sekian tahun, kita sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan bagi sembako, pengobatan massal, dan lain sebagainya. Kalau kita mengerjakan hal seperti ini, tidak mungkin kita bisa memperbaiki masyarakat. Mungkin hanya nambal-nambal sebentar, ya. Mungkin ada satu daerah bisa dapat sembako setahun sekali, 2 kali, itu udah hebat. Mudah-mudahan dengan air bersih ini kita sudah bisa mulai paling tidak sehat, sudah mulai bisa beternak dan lain sebagainya. Dari sekian tempat yang saya lihat secara data, itu pada umumnya miskin, stunting, identik dengan kekeringan. Hampir seluruhnya. Jadi ya mungkin di sini masih enak lah yang tadi disampaikan air-air walaupun tidak separah yang seperti di NTT, Papua, yang ngambil airnya sampai 2 km. Dan saya melihat generasi-generasi sekarang itu tidak sekuat lagi zaman dulu. Jadi kalau mungkin di daerah tersebut ada yang umurnya sampai 70 tahun pada saat ini, yang ke depan ini sudah tidak ada lagi. Anak-anaknya sudah, generasi berikutnya sudah. Mungkin ya dari kecil saja sudah kurang vitamin, sudah arah stunting. Ditanya tambah-tambahan aja udah mikirnya agak lama. Jadi ini supaya generasi-generasi ke depan kita ini bagaimana bisa lebih baik, ya. Yang kita bisa merubah bagaimana kehidupan masyarakat itu ke depan, itu cuma pendidikan. Pendidikan, anak sehat, bisa pendidikan. Saya yakin akan muncul nanti. Ya, suatu saat, sebetulnya di pusat itu sudah punya konsep bahwa bagaimana perangkat-perangkatnya itu di pemerintahan daerah, Forkopimda dan lain sebagainya itu dipimpin oleh orang daerah tersebut.
Tapi kondisinya mencari orang-orang yang berpotensi seperti itu mungkin masih perlu tidak lulus tidak mampu bersaing lah di penempatan jabatan. Jadi saya senang sekali Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan TNI Polri dalam membangun daerahnya. Saya yakin itu akan sangat-sangat mempercepat pembangunan di daerah. Jadi saya juga lihat data bahwa Bapak Ibu juga jangan merasa bahwa kami itu orang jauh dari pusat dan lain sebagainya. Di Jawa Barat, Banten saja yang tidak punya air bersih banyak sekali. Mungkin lebih dari 20% di daerah Banten itu tidak punya air bersih. Ya mudah-mudahan karena di sini penduduknya lebih sedikit, kita bisa lebih cepat. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun ke depan, kalau mungkin Forkopimda kompak, kita fokus dulu masalah air bersih. Kalau ada dana, alokasikan air bersih. Ada dana, alokasikan air bersih. Dibantu dengan para donatur, CSR, saya bilang. Tadi dan Rem juga laporan, katanya ada dari bank juga ya. Ya, dari bank. Udah ngomongin air aja udah. Ya, daripada sembako, hilang. Besoknya juga lapar lagi, ya kan? Kalau air bersih, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Dan saya lihat juga ada program Danrem sudah mulai ada bantuan ternak, tanaman. Dan saya lihat di perbatasan, Ibu bilang bahwa yang ketua PLBN ya, beliau menyampaikan banyak sekali sudah kita bisa menjual barang sampai berapa sebulan atau setahun tadi 6M ya? Sebulan sampai 6M. Ya. Saya jadi pengen jadi dandim lagi, saya mau bikin kebun saya di sini. Ya, sebetulnya peluang-peluang itu ada. Ya, jadi TNI, Polri bantu masyarakat. Mudah-mudahan nanti kita sudah pindah kemanapun, datang ke sini masih ada orang yang nyambut. Itulah kebanggaan TNI Polri di dalam penugasan. Saya kira itu yang terima kasih sekali lagi atas sambutannya. Mudah-mudahan program ini akan lebih cepat lagi pelaksanaannya, lebih banyak lagi berpengaruh pada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.